pembelajaran IPS, SD, atau MI. Kami beranggotakan 5 orang dengan nama Saya Adira Kholika, saya Elisa Tiara, saya Umi Latifah, saya Fadiatul Husna, dan saya Husnul Fatimah. Selamat menyaksikan video kami. Baiklah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa-apa saja yang menjadi karakteristik dari pembelajaran IPS, SD, atau MI, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari karakteristik dan apa pengertian dari pembelajaran IPS. Jadi, karakteristik merupakan ciri khas atau ciri khusus, tanda, keunikan, atau sesuatu hal yang spesial yang dapat membedakan antara satu hal dengan hal yang lain. Kemudian, pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang mengintegrasikan atau memadukan konsep-konsep peristiwa atau fakta yang berhubungan dengan isu sosial. Dengan kata lain, pembelajaran IPS mempelajari tentang kehidupan sosial atau permasalahan sehari-hari antara manusia dengan manusia yang lain atau antara manusia dengan lingkungannya. Untuk beberapa karakteristik pembelajaran IPS, SD, atau MI akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran IPS dari aspek materi IPS. Pada hakikatnya, materi IPS mempelajari IPS pada hakikatnya dalam menelaah integrasi antara individu dan masyarakat dengan lingkungannya. Materi IPS mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS menjadikan masyarakat sebagai sumber dan objeknya, merupakan suatu bidang ilmu yang tidak terpijak pada kenyataan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran IPS dari aspek strategi. Nah, apa itu strategi penyampaian pembelajaran? Strategi penyampaian didefinisikan sebagai semua komponen yang diperlukan agar pembelajaran IPS dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, strategi penyampaian mencakup lingkungan fisik, guru, bahan-bahan pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Adapun strategi penyampaian pembelajaran IPS adalah dengan mengaju, membina, dan mendorong para siswa dalam mengkaji atau memecahkan masalah atau topik yang dipandang dari berbagai disiplin ilmu, atau yang sering disebut dengan strategi problem based learning atau PBL, pembelajaran berbasis proyek. Baik, saya akan menjelaskan 5 sumber pembelajaran materi IPS, SD, dan MI. Yang pertama, segala sesuatu atau apa saja yang ada di sekitar anak tersebut. Entah itu keluarga, sekolah, desa, di kecamatan, sampai dengan lingkungan yang luas seperti negara atau dunia dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, konsumsi, transformasi. Yang ketiga, lingkungan geografis dan budaya meliputi segala aspek geografis dan antropologi yang terdapat sejak ada di lingkungan anak terdekat maupun yang terjauh. Yang keempat, kehidupan di masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat maupun yang terjauh, tentang entah itu tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Yang terakhir adalah anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, entah itu segi makanan, pakaian, permainan, keluarga. Nah, dengan demikian, masyarakat dan lingkungannya selain menjadi sumber materi dari pembelajaran IPS, tetapi
sekaligus juga menjadi laboratorium sebagai pengetahuan. Baik, saya akan melanjutkan materi-materi dari teman-teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik pembelajaran IPS dari aspek tujuan IPS tersebut. Ada beberapa tujuan dari pembelajaran IPS yang ada di SD dan MI atau MI, yaitu yang pertama, pengembangan kemampuan intelektual. Yang dimaksud dengan pengembangan kemampuan intelektual adalah pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir tentang ilmu-ilmu sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan. Yang kedua, pengembangan nilai dan etika sosial. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi kriteria suatu tindakan, pendapat, atau hasil kerja yang bersifat positif atau negatif. Sedangkan etika sosial merupakan suatu etika atau cara berperilaku manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, tanggung jawab dan partisipasi sosial, yakni mengembangkan tujuan IPS dalam bentuk warga negara yang baik, ialah warga negara yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.